Baik, untuk istilah kampus di atas awan, karena jika kalian berkunjung di sini, Kalau misalnya kita berbicara eh, kampusnya, kampus Umbar ini ada yang terkenal tuh dari fasilitasnya. Dalam satu minggu itu dapat 4 kali makanan rendang. Selamat datang di Menu Mensa. Jadi hari ini adalah hari yang spesial. Setiap Episode hari ada spesial. hari yang spesial, Mek, bagi Iya. kita. Kita semua spesial episodenya. Dit. Spesial karena ada apa, Mek? Ada Menu Mensa. Ya, semua kan makan menza. Iya. Enggak, Dit. Jadi episode kali ini kita yang biasanya narasumber tuh atau bintang tamu kita ada di samping kita. Iya. Berbicara 4 mata, 6 mata, 2 mata. Dan sekarang via daring. Karena protokol Covid juga kan. Protokol kesehatan. Kali ini bertemakan apa, Mek? Jadi hari ini kita bertemakan yaitu menyapa kampus regional. Tapi sebelum itu, Dit, Apa, Mek? orang-orang tahu enggak bahwa IPDN punya banyak kampus? Nah, ini makanya kita kenalkan dulu Oh iya. bahwa IPDN itu emang benar kalau kata-kata orang itu miniatur Indonesia mini. Nah, betul. Jadi kampusnya juga pun sudah tersebar di seluruh Tersebar Indonesia kan. di seluruh pulau-pulau. Ya, pulau-pulau. Setiap pulau itu ada. Ada. Jadi mari kita menyapa dulu kakak-kakak kita yang ada di kampus regional. Nah, kita menyapa dari Ujung Timur Indonesia. Selamat sore. Kakak dari IPDN kampus Selamat sore Papua. adik-adikku. Satya Prabu. Izin memperkenalkan diri. Nama Raja Yang Cahyo, MPP 290795. Saya dari asal pendaftaran Jawa Tengah. Siapa yang tahu Magelang? Siap tahu, Kak? Nah, dari Magelang deh. Saya juga tahu. Jabatan saya menjadi Senapati Praja IPDN Kampus Papua. Terima Kampus kasih. yang berada di ujung timur sangat jauh tapi beraneka ragam budaya di sana itu. Betul. Tapi sebelum ke sana, Dit. Ya, semoga nanti kalau ada rezeki kita bisa mainlah ke Papua kan. Iya, main Papua. Kan kita juga sudah punya teman-teman di Papua juga kan. Iya. Pastinya ada yang menyambut kita juga. Selanjutnya, Mek, kita menyapa kampus dari mana, Mek? Kita menyapa dari kampus dari pulau yang berbentuk gajah. Kalau di peta itu kayak gajah rupanya. Oh, belalai. Belalainya Di ujung. di ujung. Apa itu, Mek? Dari kampus Sulawesi Utara. Selamat Selamat sore, Kak. halo selamat sore. Bisa memperkenalkan diri, Kak, biar penonton tahu ini. Baik, terima kasih. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ilham Putra Madani, NPP 290350, pangkat Nindya Praja, asal pendaftaran dari Provinsi Jambi. Saat ini saya menjabat sebagai Senapati Praja IPDN Kampus Sulawesi Utara. Terima kasih. Oh, Nih, Mek, katanya apa kampus Sulut itu terkenal kampus di atas awan. waduh. Apa Itu kok jadi misterian? jadi misteri. Kenapa ya? kok Betul. bisa disebut kampus di atas awan? Nanti Jangan-jangan- kita kulik lebih dalam. Atau dia adalah kampus dongeng. Bukan, ini kampus beneran wujudnya Oh, ada. Ini ada. kakaknya juga. Oke, nanti yang- dibahas ya. Iya. Selanjutnya, Dit, dari pulau seberangnya. Yang akan menjadikan sebuah ibu kota Indonesia. Wow. Tapi bukan sana kampusnya. Ya, bukan sana, tapi bertepatan di pulaunya, pulau. Jadi kita sapa saja langsung IPDN Kampus Kalimantan Barat. Selamat sore, Kak. Selamat sore adik. Bisa memperkenalkan diri, Kak? Baik, izin memperkenalkan diri. Nama Satria Hari Prasetya Hermawan, NPP 290372, pangkat Nindya Praja, asal pendaftaran Provinsi Jambi, sebagai Senapati Praja IPDN Kampus Kalimantan Barat. Terima kasih. Wow. Kalimantan Barat ini, Mek, juga, Mek. Bukan, Kalimantan Barat ini saya mendengar berita baru kalau kampusnya baru selesai dibangun. Direnovasi atau ada bangun kampus baru? Bangun kampus baru. Wow. Nanti kita bisa tanyakan kepada kakaknya langsung Ya, kan yang sebagai senapati di sana. Selanjutnya, ini dia. Daerah yang terkenal makanannya nih, Dit. Apa, Mek? Rendang Minang. Kita langsung saja sapa dari Kampus IPDN Sumatera Barat. Selamat sore, Kak. Selamat sore, Dek.
Wah. Bisa memperkenalkan diri nih Kak. Baik, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Nindya Praja Arya Ramadhanu Atawana. Pada saat ini saya dipercaya oleh rekan-rekan saya sebagai Senapati PDN Regional Kampus Sumatera Barat. Saya sendiri berasal dari Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Terima kasih. Wow, pasti agak nih sering makan rendang kayaknya. Iya kan, karena di sana kan Sampai bosan. Sumatera Barat kan Iya. terkenal rendang yang enak sekali itu. Siapa yang nggak pengen rendang? Saya mau. Hah. Tinggal beli depan. Kan nggak ada pesiar kita. Iya, kan ada jalur lain. Oke, Dit. Selanjutnya dari yang terkenal juga makanannya. Apa ya? Coto Makassar. Kita langsung saja sapa dari IPDN Kampus Sulawesi Selatan. Selamat sore, Kak. Selamat sore adik. Bisa memperkenalkan diri Kak. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Hendarto Hidayat Nurman, asal pendaftaran Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Saat ini saya diamanatkan oleh rekan-rekan untuk menjadi Senapati Praja di kampus IPDN Regional Sulawesi Selatan. Wow. Lagi satu nih, Dit. Apa? IPDN punya kampus lagi. Yang dimana tempat asal berada Anda ya? Iya, di kampung halaman saya, Dit. Yang habis ini ada GP-GP-nya itu. Yang ada ada motor GP-nya. Iya. Oke, kita langsung saja sapa dari IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat. Selamat sore, Kak. Halo, selamat sore. Bisa memperkenalkan diri Kak. Izin memperkenalkan diri. Nindya Praja, Ibu Agung Wirara Putra, NPP 29011 atau pendaftaran Komisar Provinsi Bali. Sekarang menjabat sebagai Senapati Praja IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Wah, NTB ini nih Mek. Kan gimana sih NTB itu? Kan saya belum pernah ke NTB nih Mek. nanti kau kesana aja. Saya sambut. Sambut. Ada servisan, tenang. Kalau cuti mampir aja. Jelas. Kita jalan-jalan nonton motor GP. Nah, Kalau sudah jadi. sudah jadi kan. Baru berapa persen? Ya. Ini kita sudah menyapa seluruh kampus regional nih Mek. Nah. Kita tanya dulu dong, apa kabar nih? Ya. Apa kabar buat kakak-kakak di kampus regional nih? Gimana kabar-kabar kakak-kakak yang ada di kampus regional nih Kak? Dari siapa nih? Mungkin dari Kak Fan dari Regional Papua. Oh iya. Dari Papua dulu. Mohon izin tadi bisa diulang. Gimana kabar kakak yang di ada kampus Papua? Kabar hari ini? Alhamdulillah. Tentunya baik adik. Di sini juga sementara waktu kan kita masih menunggu kabarnya cuti kita semua. Iya. Sama Kak, kita juga menunggu kabar itu, Iya. tapi itu adalah kebijakan pimpinan, kita menunggu saja ya. Ya. Untuk di Tuh. Kak. Jadi ya. Ya lanjut aja, Kak, enggak apa-apa. Enggak, aku mau berbicara tambahan. Ya, kemarin sudah melaksanakan gelar kreativitas Nindya Praja dan ya alhamdulillah lancar. Semua praja juga masih menanti-nanti terkait dengan gimana kita keadaan dari adik-adik kita, terus nanti gimana kabar relokasi, itu aja. Pastinya kan semua kakak-kakak Wasana ini kan kakak-kakak Nindya Praja ini pengen balik ke Nangor kan. Karena di mana momen-momen tahun terakhir itu adalah momen-momen kebersamaan bersama di tahun terakhir. Iya, biar kumpul lagi, Ketemu ketemu saudara-saudara yang sudah terpencar di kampus-kampus Ya, regional. benar sekali. Ini Kak, untuk kampus regional Papua nih Kak, di sana itu prodinya apa sih Kak? Bisa dijelaskan? Oke, di sini Fakultas Politik Pemerintahan. Jadi ada 2 program studi, yaitu yang pertama studi kebijakan publik. Itu ada 3 kelas, B4, B5 sama B6. Terus ada Politik Indonesia Terapan. Itu kelas A1 sampai A6. Jadi nanti adik-adik Satya Pabu atau yang angkatan 31 rencananya akan direlokasi ke sini kan? Ya, Nanti kelasnya. menunggu Seperti itu, adik. kebijakan juga sih. Kebijakan juga. Tapi Ya, 2 program studi itu ya yang menempati
Kampus Regional Betul. Papua. Untuk Betul, Adik. jumlah Praja yang Nah, ada di di kampus regional Papua itu berapa sih Kak sebenarnya Kak? Jumlah praja di PDN Kampus Papua ada 298, untuk Putra 182 jumlahnya. Mohon maaf, 192 untuk yang Putra, sisanya Putri. Dan ini Kak, mungkin orang-orang kan nanya nih masyarakat, di mana sih lokasi pastinya nih IPDN Kampus Papua nih? Apakah di kabupaten ini atau kabupaten mana? Ya mungkin nanti kan orang-orang Papua pengen lihat IPDN itu gimana. Nah, bisa kampusnya berkunjung ke kampus Papuanya. Soalnya biar ini nggak juga jauh-jauh. ditonton sampai sana. Luar negeri juga kan. Luar negeri juga kan foto mau ke Papua. Wah. Baik, lokasi PDN Kampus Papua itu ada di distrik Waina, karena di sini mainnya distrik di Bumi Perkemahan Cendrawasih, Asai Kecil, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Gitu, Adik. Bagi penonton yang mau datang, Silakan, sudah disebutkan kampus Papua itu ada di di mana tepatnya? Hmm, Sudah detail. Gimana sih Kak suasananya di Papua Kak? Kan pasti kan orang-orang yang belum tahu nih kan pasti beranggapan Papua itu ya panas apa gimana, itu bisa dijelaskan nggak sih Kak dari Kakak sendiri yang sudah lebih dari 1 tahun berada di kampus Papua? Alhamdulillah di Papua itu tidak sesuai yang dibayangkan oleh kita semuanya. Rata-rata kita berpikir bahwa Papua itu adalah hutan. Ya. Kan tetapi tidak, Adik. Di sini itu seperti di seluruh Indonesia sudah terbuka, transparan untuk pemerintahannya, semua sistemnya sudah menganut sistem teknologi. Jadi di sini sinyalnya sudah bagus semua. Akan tetapi kemarin sempat kita terkendala. Jadi untuk kondisi Papua memang ya bisa dikatakan cuacanya panas, suhu antara 25 sampai 36 kemarin terakhir kami di sini. Di kampus Papua, utamanya di bagian sekretariat bawah, itu memang didesain untuk ada tempat khusus badan IT. Jadi di Papua ini, di kampus regional Papua ada ditampung untuk badan IT. Kemudian ada gedung teater, gedung yang dibuat kemarin diresmikan oleh Bapak Jokowi. Nah, kemudian memang itu sangat luar biasa, sangat membantu praja sekali gedung teater itu. Jadi sistemnya seperti bioskop. Wow. Untuk yang lain, ya, untuk yang lain perpustakaan, semuanya sama. PDN seluruh kampus Jatinangor. Kemudian untuk lapangan kita sudah menggunakan gravel dan rumputnya sudah bagus, seperti itu, Adik. Saya pernah melihat Mac ada di foto itu. Apa? Itu bagus itu yang katanya kakak tadi itu, kakak Fani itu bilang kalau ada kayak ruang teater itu emang bagus itu. Ada itu. Masa kamu nggak pernah lihat? Belum. Berarti harus ke kampus Papua Iya. kau. Jadi pengen sana nih. Ya sekalian kan ada Wajib, Papua, Adik. Wes. ada Danau Sentani itu kan yang terkenal, Ah, bisa ke sana. jalan dari Kerajaan Ampat. Berarti Kak Fani ini sering makan papeda ya Kak di sana Kak? Papeda setiap tanggal 31, Dek, di sini. Nah, fasilitas dari kampus ini memang ada untuk Mensa ini. Pada tanggal 31, Adik bisa merasakan enaknya papeda. Nah, Jadi kita bisa itu merasakan kelebihan makanan dari- khas dari daerah Iya. tempat kampus berada. Iya, mensanya khas kan. Ada papedanya. Nah, Selanjutnya Mek, Papeda. kita bertanya ke kampus Sulut. yang tadi kamu bilang kampus dongeng nih di atas kampus- awan. Oke. Mari kita sapa dulu Kak Ilham dari Kak Ilham, sana. ya. Apa kabar Kak Ilham? Alhamdulillah luar biasa sehat. Walafiat, terima kasih. Kak Ilham, ini kan penonton belum tahu nih Kak. Apa sih yang di prodi apa yang di kampus Sulawesi Utara itu Kak? Baik, untuk di IPDN Kampus Sulawesi Utara,
Di sini itu terdapat dua fakultas, yaitu pertama Fakultas Perlindungan Masyarakat dan yang kedua itu ada Fakultas Manajemen Pemerintahan. Nah, untuk program studinya juga di sini itu ada 3 program studi. Yang pertama itu sebagai perwakilan dari Fakultas Perlindungan Masyarakat itu ada program studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Lalu yang kedua itu ada program studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik dan yang ketiga ada program studi Administrasi Pemerintahan Daerah. Nah, untuk Sulawesi Utara itu terkenalnya adalah rumahnya adalah kampus program studi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti yang saat ini ada di kampus Jatinangor kita, ada Laboratorium Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ya. Nah, untuk kampus Sulawesi Utara itu adalah basis dari program studinya. Jadi semua kakak-kakak Wasana angkatan 28 yang kampus regional program studinya dari Dukcapil itu untuk kampus regionalnya itu pasti dari kampus Sulawesi Utara. Kalau jumlah prajanya sendiri Kak, berapa Kak di sana Kak? Untuk di kampus Sulawesi Utara saat ini jumlah prajanya itu adalah 334 praja yang terdiri dari 125 Nindya Wanita Praja dan juga ada 209 Nindya Praja Putra. Gitu nih. Nih Kak, kan kita berdua kan kepo nih Kak, kenapa kok regional Sulut itu disebut Kampus di atas awan. Kalau orang-orang nanti ngira, wah ini kampus dalam dongeng-dongeng Iya, ini. itu gimana Kak, bisa diceritakan Kak, kenapa kok bisa disebutkan Atau lokasinya karena kampus di atas awan? Baik, untuk istilah kampus di atas awan, karena jika kalian berkunjung di sini, kampus Sulawesi Utara itu kita bisa melihat awan yang berada di bawah kita. wow, Karena posisi kampus Sulawesi Utara itu agak sedikit berada di pegunungan. Karena lokasinya itu berada di Kabupaten Minahasa, Kecamatan Remboken. Dari kampus, kita bisa melihat Danau Tondano itu berada di bawah kita. Wih. Nah, jika di pagi hari, itu kita bisa melihat awan yang berada di atas Danau Tondano tersebut. Itulah kenapa istilah kampus di atas awan itu ada untuk kampus Sulawesi Utara. Dan kebetulan di sini dingin dan kadang-kadang cuacanya itu cukup berkabut. Makin melengkapi lah istilah negeri dongeng untuk istilah di kampus Sulawesi pas Utara. tertutup awan, di atas awan. Terus suasana apa bisa melihat danau kan katanya. Iya. Nah, itu berarti suasananya kan 11-12 ya kan Kak, sama Jatinangor sama dinginnya gitu kan Kak. Atau lebih dingin. Atau lebih dingin sana Kak? Dingin Jatinangor, kampus Utara, gitu. Oh. Nah, ini Kak untuk fasilitas sendiri di kampus Sulawesi Utara nih Kak. Yang membedakan sama regional lainnya nih Kak, yang menjadi andalan dari regional Sulut. Untuk baik, terima kasih. Untuk kampus Sulawesi Utara itu fasilitasnya karena semua kampus daerah itu fasilitasnya sama, berpatokan dengan kampus pusat Jatinangor. Jadi untuk fasilitas saya rasa kurang lebih sama dengan kampus yang lain. Ada balai room, ada ruang teater, ada gedung perkuliahan, asrama dan lain-lain. Tapi ada satu yang membedakan kampus kami dengan yang lain. Selain fasilitas, karena dalam pendidikan itu kita tidak hanya tentang pembelajaran semata, tapi juga dalam untuk mencapai tujuan pendidikan juga ada butuh kenyamanan. Nah, di saat kita sedang stres ataupun sedang penat, kampus Sulawesi Utara itu ada danau. Kalau UI itu punya danau, IPDN kampus Sulawesi Utara juga punya danau. Wah. Itu danaunya itu di dalam kampusnya itu Kak? Atau di luar? Iya, danaunya itu berada di dalam kampus. Jadi kalau misalnya cuaca lagi berkabut nih, itu merupakan spot foto paling bagus untuk dan paling diburu oleh media praja di sini. Karena itu memang menjadi ikon di kampus Sulawesi Utara juga, begitu. Jadi kalau stres tuh Dit, Apa? duduk-duduk pinggir danau, Ya, menenangkan nggak- diri. Ya. Jangan nyemplung juga. Oh iya, nah. Itu yang bagus itu kan kalau misalkan pagi nih berkabut Nah. terus ada matahari. Oh, Wah, pasti langsung masa sinarnya cahaya ilahi. cahaya ilahi. Kalau kayak gitu sore-sore kan Nah. bagi anak indie sama kopi. Wah, asik. Indie. Jangan kayak drama Korea gitu kan, di pinggir danau. Merenungi. Berenungi nasib. Selanjutnya nih Mek,
Tapi kita ucapkan dulu terima kasih kepada Kak Ilham telah memberikan informasi terkait kampus Sulawesi Utara nih Kak. Oh ya, tadi juga terima kasih juga buat Kak Fani sudah memberikan informasi tentang kampus Papua. Selanjutnya nih, Mek. Selanjutnya kita ke pulau seberang, pulau terbesar yang ada di Indonesia. Ya, Pulau Kalimantan. Langsung saja dari IPDN Kampus Kalimantan Barat kita sapa dari Kak Satria. Selamat sore Kak, apa kabar? Selamat sore, Dik. Alhamdulillah semuanya prajanya di sini sehat walafiat, walaupun kita masih dalam kondisi suasana COVID-19, tetapi kita tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga prajanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada terkendala apapun dalam kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Alhamdulillah. Semua itu kan kita harus itu, Mek, menjaga agar tidak terkena COVID. Memutus rantai, mengikuti aturan yang diberikan pemerintah. Benar sekali. Nah, nih Kak, untuk Kak Satria di kampus Kalimantan Barat nih Kak, prodinya itu apa sih Kak? Baik, kalau di kampus Kalimantan Barat itu Fakultas Manajemen Pemerintahan yang terdiri dari 2 prodi, yaitu pertama Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik dan yang kedua itu Administrasi Pemerintahan Daerah. Sama halnya dengan kampus Sulut yang merupakan basis dari prodi Dukcapil. Tapi kalau kampus Kalbar ini adalah basisnya MSDM dan Administrasi Pemerintahan. Karena kampusnya di sini kita masih kampus sementara, yang jumlah prajanya hanya 167 praja, yang terdiri dari 106 putra dan 61 putri. Jadi ada prodi MSDM dan prodi Administrasi Pemerintahan yang dititipkan sementara kelasnya di kampus Sulut dan di kampus Sulsel. Oh, berarti seharusnya kampus Kalbar itu besar gitu kan Kak? Banyak prajanya tapi dititipkan dulu. Iya, karena tadi sudah kamu bilang ada kampus baru. Nah, itu katanya ada kampus baru itu Kak, gimana itu Kak? Baik, memang benar karena alhamdulillah juga proyek dari pembangunan kampus baru itu telah selesai dan yang direncanakan akhir tahun 2021 ini akan dilaksanakannya perpindahan atau relokasi kampus yang ada di kampus yang sekarang ke kampus yang baru yang memang jaraknya agak lebih jauh dari kota Pontianak dan dari Tugu Katulistiwa. Tetapi kemarin Pak Rektor sudah mengecek kesiapan kampus yang alhamdulillah beliau untuk menyetujui untuk perpindahan kampus tersebut. Kampusnya baru, Mek. Berarti otomatis prajanya harus lebih semangat kan? Iya, fasilitas-fasilitas baru. Nah, Kak, tadi kan sudah dibilang kampus Kalimantan Barat nih dibilang ada Pontianak. Nah, untuk lokasi tepatnya nih Kak, kampus Kalimantan Barat nih di mana Kak secara detailnya? Kalau yang kampus yang sekarang yang saya tempati itu di Kabupaten Kuburaya, itu sekitar setengah jam dari kota Pontianak, dan untuk yang kampus yang baru itu berada di Kabupaten Mempawah, kurang lebih 1,5 jam dari kota Pontianak. Oh, sana. Agak jauh lah. Enggak, tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bisa merasakan sedikit informasi juga kampus Kalimantan Barat yang baru itu disebutkan juga oleh Bapak Rektor itu luasnya itu hampir sama dengan kampus Jatinangor. Luas kampus. Ternyata luas juga ya. Luas sekali nih. Hampir lebih dari 50 hektar di kampus IPDN Jatinangor nih. Iya. Nah Kak, untuk fasilitas sendiri dari kampus Kalimantan Barat nih Kak, mungkin ada fasilitas spesialnya yang membedakan dari kampus-kampus lain. Iya. Kalau yang kampus yang kami tempati sekarang memang itu minim dari fasilitas dan adanya fasilitas yang kurang memadai dibandingkan dari kampus-kampus yang lain. Akan tetapi untuk kampus yang baru dari pihak IPDN maupun dari pemerintah juga sudah menyiapkan fasilitas-fasilitas pendukung yang lebih baik dan lebih bagus, mulai dari gedung teater dan lain sebagainya. Juga ada satu yang terkenal untuk di kampus baru yaitu gedung menzanya yang sebesar Balairung Rudini di Jatinangor, karena itu diproyeksikan untuk menampung lebih dari 500 praja untuk di kampus Kalbar. Jelas. Tapi Mek, kan disebutkan gedung menza kan? Barangkali penonton masih belum tahu nih. Gedung menza itu ruang makan. Iya. Seperti yang udah kita jelaskan di salah satu episode kita di yang kemarin. Iya, yang mitos atau fakta. Ada di ujung tuh. Bisa di cek. Apa itu gedung menza? Benar sekali. Selanjutnya nih Mek. Tapi kita
ucapkan lu terima kasih kepada Oh iya, lupa Kak terus. Satria telah memberikan informasi terkait bagaimana sih PDN Kampus Kalimantan Barat. Nah, Det, sekarang kita ke Kampus Sumbar. Sumbar. Kan kampus rendang. Kalau makanan aja. Ingatnya makan. Apa kabar Kak Arya? Alhamdulillah baik deh, ada sendiri gimana? Alhamdulillah kita baik. Untuk Kak Arya sendiri ini sehat kan dengan kakak-kakak di sana? Yo, alhamdulillah sehat juga di sini meskipun memang kita terkendala pandemi, tapi bukan berarti mengurangi kreativitas kita dan juga membatasi aktivitas kita. Kita tetap harus menjaga kesehatan kita juga dan juga menjaga protokol kesehatan. Nah, benar itu. sekali, Mike. Harus menjaga Nah. imun. Yang penting harus bahagia. Harus bahagia. Benar. Ya itu ingat rendang. Itu yang buat saya bahagia, Det. Makan. Benar. Iya. Ini Kak, untuk kampus Sumbar nih Kak, prodinya apa aja sih Kak di sana itu? Ya Dek, kalau untuk di kampus Sumatera Barat ini terdiri dari satu fakultas yang terdiri dari 2 prodi. Yang pertama itu prodi keuangan publik dan yang kedua teknologi rekayasa informasi pemerintahan. Jadi untuk adik-adik nanti yang ingin berfokus di bidang teknologi dan berkolaborasi di sektor pemerintahan, nah itu cocok banget buat kampus Sumatera Barat. Untuk jumlah prajanya nih Kak, di sana ada berapa Kak? Kalau di kampus Sumatera Barat jumlahnya ada 405 praja, yang dimana terdiri dari 274 praja putra dan 131 praja putri. Banyak ya? Banyak ya? Karena terdiri dari 2 prodi dan satu prodinya aja sudah banyak. Iya. Apalagi yang teknologi. Itu orang pintar. orang pintar. Sama Kamu kayak apa saya. prodi gitu? Teknologi lah. Wah. Sama Berarti orang-orang kamu bakal ke sini kalau ada relokasi ke ya, sana ada ya. relokasi. Oh, oke. Nih Kak, kan saya juga kepo nih Kak. Sumbar itu terkenal dengan apa sih Kak? Kampus Sumbar itu terkenal dengan apa? Kalau kita bicara terkenal pasti kan ada udah tahu semua kan nama makanan khas dari Sumbar itu apa? Ya, Rendang ya. kan? Rendang. Nah, kalau misalnya kita berbicara kampusnya, kampus Sumbar ini ada yang terkenal tuh dari fasilitasnya. Apa itu Kak? Nah, ini dia Dan fasilitas cuma ini. satu-satunya kampus Sumatera Barat yang memiliki satu fasilitas tersebut. Namanya itu Gelanggang Praja Sakti. Jadi itu semacam ruang indoor di mana tempat praja bisa bermain futsal, bermain bulu tangkis dan macam-macam. Dan cuma satu-satunya yang ada di kampus Sumatera Barat. Dan yang kedua, kita di sini diberikan fasilitas Wi-Fi ID dengan kecepatan 2 Gbps di masing-masing wisma, masing-masing lantai. Jadi sangat amat mendukung program pembelajaran kita di sini deh. Apalagi sekarang lagi daring itu kan. Dan ya. gratis. Gratis. Ya betul, karena kita sekarang kan daring, fokus utamanya itu kan perkuliahan daring. Jadi sebisa mungkin kegiatan pembelajaran praja tidak dapat terganggu dengan adanya kebijakan tersebut daring ini. Gitu. Tapi ini Kak, emang apa bener Kak, kan ini teman saya ini kan pikirannya rendang-rendang aja. Apa menzanya di sana juga ada rendangnya gitu kan Kak? Karena kan terkenal Sumber terkenal rendangnya. Itu apa gimana Kak? Ya, kalau pasti kan adik-adik juga pernah dengar kan kata-kata senior terdahulu gitu kan, kalau di Menza PDN Sumbar itu makanannya enak-enak. Ya. Dan pasti ingin saya sampaikan di sini, kalau di Menza Sumbar dalam 1 bulan itu 4 kali diberikan makanan rendang. 4 kali Mek. Ulangi bukan satu bulan, 1 minggu 4 kali. 1 minggu 4 kali. Jadi dalam 1 minggu itu dapat 4 kali makanan rendang. Dan selain makanan rendang, dapat juga makanan-makanan lainnya yang seperti kayak ayam gulai, terus ikan balado, pokoknya makanan-makanan yang memang menunjukkan khasnya dari Sumatera Barat, orang Minang. Benar sekali, karena saya melihat itu dari Kak Arya itu di sana bahagia itu kan. Iya. Jadi imunnya benar kan Kak Arya tidak terkena COVID karena Kak Arya sendiri menjaga imun, bahagia itu, sehat. Cuti nih harus beli nasi padang lah. Kenapa Mek? Lapar saya dari tadi rendang seminggu Makanya. 4 kali. Saya juga
Semua itu ada privilege-nya sendiri, Mek, per kampus itu. Nah, Kak, untuk lokasi tepatnya kampus Sumatera Barat nih di mana, Kak? Kalau untuk lokasinya, dia itu berada di Kabupaten Agam, Kecamatan Baso. Atau kalau misalnya ada tahu Kota Padang kan? Ya, Ya. tahu. Nah, kalau Kota Padang itu sekitar 3 jam jarak dari Padang menuju kampus kita ini. Ya agak jauh sih. Tapi kalau sama Kelok 9 itu, Kak, kan gimana? Dekat atau jauh, Kak? Kalau ke Kelok 9, kalau dulu kami masih pesiar itu jaraknya cuma 1 jam aja. Dan itu pun juga tidak ada macet ya di Sumbar sini kan. Iya. Jadi nggak terlalu berasa lah perjalanannya. Saya jadi pengen ke semua regional, Mek. Ya, sudah. Karena sama kakak-kakak tadi disebutkan istimewa gini. Cuti kok jalan-jalan saya. Ya. Kalau ada cuti kan, karena Iya. gini masih PPKM kan. Ah. Sama-sama menjaga gitu. Kalau- Iya. Langsung menjelajah lah. Ya, benar. Oke, Kak, terima kasih, Kak, informasi terkait kampus Sumatera Barat. Selanjutnya nih, Dit. Apa? Kembali ke yang kita ingat-ingat tadi, Coto Makassar. Coto Makassar dari kampus Sulawesi Selatan. Gimana, Kak Hindarto? Apa kabar di sana, Kak? Baik, alhamdulillah kami Nindya Praja Kampus Sulsel alhamdulillah dalam keadaan sehat. Pastinya di sana juga kan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang untuk menyehatkan badan ya, karena kembali lagi ke kegiatan masih dalam pandemi Covid nih. Oke. Nih, Kak, mau nanya. Ya, betul. Untuk program studi yang ada di kampus Sulawesi Selatan itu apa aja, Kak? Kalau program studi di kampus Sulawesi Selatan ini di sini ada 2 fakultas, yaitu Politik Pemerintahan dan Fakultas Manajemen Pemerintahan. Kalau untuk program studinya ada 3, yaitu 2 dari Fakultas Politik Pemerintahan, yaitu Studi Kebijakan Publik, terus yang kedua Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat. Lalu dari Fakultas Manajemen Pemerintahan itu ada program studi Administrasi Pemerintahan Daerah. Oh, banyak berarti ya, Kak, apa program studi yang di sana itu. Berarti jumlah perajanya ini lumayan banyak. Ya. Kira-kira Berapa nih, Kak, jumlah perajanya? peraja di sana, Kak? Jumlah praja di kampus Sulawesi Selatan itu ada 398 praja, 267 putra, 131 putri. Wah, ternyata banyak juga, dilihat dari prodinya juga. Iya. Ada 3 di sana kan. Untuk lokasi tepatnya nih, Kak, kampus Sulawesi Selatan ini di mana? Kalau lokasi tepatnya itu berada di Desa Kampili, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Itu jauh nggak dari kota Makassar tuh, Kak? Dari kota Makassar sekitar paling lama dengan macetnya itu 1,5 jam. Itu udah sama macet tuh, Sama macet. Kalau nggak Berarti- macet bisa tuh kalau yang menyetir Valentino Rossi 15 menit. Gimana? Setir mobil Valentino. Bukan naik motor. Oh. Oh, tapi praja kan nggak boleh naik motor, Mek. Iya. Naik kendaraan. Dalam aturan itu sudah ada. Oke. Nah, Kak, untuk fasilitasnya nih membedakan dengan kampus-kampus lain ya, fasilitas khusus mungkin di PDN Sulsel ini, Kak. Kalau fasilitas khususnya sih saya rasa sama seluruhnya. Kalau di kampus Papua ada ruang teater, di kampus Sulsel juga ada ruang teater. Kalau di Sumbar ada gedung Praja Sakti, gelanggang Praja Sakti. Kalau di sini rata-rata olahraganya outdoor. Sport centernya ada yang khas mungkin. Jadi di situ semua tempat olahraga ya di situ. Oh, ada satu titik banyak lapangan. Multifungsi. Multifungsi. Nah, ini Mek, kita melihat backgroundnya Kak Hindarto nih dari kampus Sulawesi Selatan. Ini bisa diceritakan nggak? Ah, ya itu benar, Kak. Asik. Itu dia. Itu apa itu, Kak? Ini Ya, Kak, itu biar penonton ini tahu. gedung sekretariat. Ini gedung sekretariat yang dia berada di depan, persis di depan gerbang PKD. Sama kayak
Di Jatinangor juga Iya, ya, Mek? depan PK ada gedung sekretariat. Nah, gedung apa, Mek? Yang di sini namanya ayo. Ya, persis dengan Jatinangor. Geraha Wiyata Praja, Mek, Nah, namanya. iya itu, Dit. Saya mau sebut tapi kau cepat sekali ngasih. Iya, kan Kamu sih pertanyaan langsung jawab. Kan saya semua jawab. kan Dit. harus cepat Iya. semua itu. Nah, kita santai. Kan saya mau ngomong kau sudah Oh, iya, iya. sambet aja. Salah. Oh ini Kak, saya mau nanya nih. Kan Makassar, kampus Sulawesi Selatan di Goa terkenal dengan Jangan makanan lagi ya. Oh iya iya. Nanya nih. Bisa ditanyakan. Coto Makassar. Nah, kok di menzanya nih? Apakah ada? Apakah ada Coto Makassar? Coto Makassar itu memang khas yang terkenal di secara nasional. Ya pasti kami yang di Sulawesi Selatan ini hampir bahkan mungkin seminggu ya adalah sampai 3 kali makan coto Makassar itu. Makan coto Makassar, Mek, 3 kali Hampir. seminggu. Hampir 3 kali seminggu. Tapi ada juga makanan-makanan khas yang lain. Mungkin bisa di searching nanti di Google, itu ada namanya mie titi. Itu juga khas dari Makassar. Pernah. Terus kalau kampus Sulawesi Selatan ini dikenal dengan kampus angin mamiri. Kenapa itu, Kak? Waduh, kalau di sini angin siang lumayan kuat tapi panas. Oh, Kencang tapi panas. Kencang tapi panas. Berarti itu sebutan daerah sana ya, Kak? Angin Mamiri ya? Itu angin mamiri, kan ada lagunya angin mamiri. Itu lagu khas dari Provinsi Sulawesi Selatan. Nanti bisa dilihat mie titi di sini. Nah, ada gambarnya mie titi. Coba bisa disediakan di sini tuh. Iya. Hidangan. Jangan, Mek. Apa? Jangan. Saya mau diet nih. Oh iya. Oke Kak, terima kasih atas informasinya terkait IPDN Kampus Sulawesi Selatan. Nah, nih Dit, Sama-sama di kita akan mengeksplor kampus yang ada di daerah saya, yaitu kampus Nusa Tenggara Barat. Nah, benar. Apa kabar Kak Gungwa? Halo, apa kabar? Puji syukur sehat semua. Dia pelajar di sini sehat semua. Alhamdulillah. Pastinya semua itu harus sehat, Mek. Supaya kamu tahu nih kampus yang ada di daerah saya nih Dit. Iya, Kita tanya langsung. langsung tanya. Kak Karena Gungwa. kalau tanya kamu itu nggak valid karena ini tanya langsung yang 01-nya di sana, 01 Iya. Prajanya di Kalau kamu sana. tanya rumah saya baru valid, saya tanya di mana rumah saya Dit. Iya, benar Kan sekali. saya belum masuk kampus NTB. Iya. Nah Kak, untuk program studinya sendiri di kampus NTB ini apa aja Kak? Baik, jadi untuk di kampus Nusa Tenggara Barat itu ada satu fakultas, Fakultas Pelindungan Masyarakat. Kalau untuk prodinya ada 2. Yang pertama praktek perpolisian Tata Pamong, itu dari kelas K1 sampai dengan K6. Kemudian yang kedua ada prodi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik dari kelas J1 sampai dengan kelas J6. Termasuk juga kalau jumlah kapasitas pelajarnya, sekarang media pelajar angkatan 29 di sini ada sekitar 392 orang. Wih, banyak juga ya, Mek. Oh ya, untuk informasi saja untuk penonton nih, untuk di kampus NTB ini buat fakultas baru ya, Mek. Iya. Fakultas apa? Fakultas Perlindungan Masyarakat. Nah, Ya, jadinya jadi sempat ada perubahan dari awalnya hukum tata pemerintahan, kemudian berubah menjadi Fakultas Perlindungan Masyarakat. nah, itu dia. ini Mek, Anda kan sebagai penghuni NTB nih, asal mula Anda NTB nih. Iya. Kenapa? Tanya dong, pastinya Anda pengen kepo apa Nah, sih yang di Saya NTB? kepo sama kampus NTB nih. Walaupun saya di sana tapi saya belum pernah ke sana nih Kak. Nah, mau Jadi nanya kita ke kampusnya. lokasi tepatnya nih, mungkin penonton kan nggak tahu, kalau saya sih tahu Kak. Lokasi tepatnya kampus NTB Ya. ini di mana Kak? Untuk kampus IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat itu lokasinya ada di Jalan Gajah Mada nomor 1, itu Desa Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Jadi lebih spesifik lagi, sebenarnya kalau dari Bandara Internasional Lombok itu dekat dengan kampus, kurang lebih sekitar 30 menit sampai kampus. No, Dit. 25 menit, 30 menit sampai Dari kampus. bandara itu dekat, Dit. Dekat. Jadi kamu baru nyampe, langsung kampus. Sebentar saja. Gak ada macet di NTB tuh. Ya. Tapi kalau sama yang GP Mandalika itu, jauh apa tidak?
Ya, itu di Kuta Mandalika. Kadang pada saat masih pesiar, teman-teman juga sering pesiarnya ke Kuta Mandalika. Itu Lumayan kan jauh, lumayan jauh. dekat-dekat kok. Pastinya kan nanti kalau pandemi Covid udah berlalu, pastinya praja-praja itu kan kalau ada waktu kesempatan pesiar atau izin bermalam kan maksudnya ke sirkuit Mandalika. Iya. Kapan lagi kan Kapan punya lagi? privilege dari kampus NTB ini kan. Iya, itu dia. Nah, Kak, untuk fasilitasnya sendiri di kampus NTB itu apa aja, Kak? Atau ada mungkin fasilitas Ya. khusus yang membedakan dengan kampus lain? Untuk fasilitas di kampus, tentu sama lengkapnya dengan di kampus pusat, juga di kampus daerah lainnya, dari mulai akademiknya, pengasuhannya, pelatihan, dan sebagainya. Tapi mungkin ada beberapa sebutan yang beda. Kalau di sini, balai roomnya itu namanya auditorium, kantinnya juga sebutan di sini kita manggilnya gedung komersial atau GIKO. Itu lengkap, ada fasilitas gymnya juga untuk teman-teman yang suka bentuk badan dan sebagainya. Olahraga. Ya, Wow, itu dia. tapi untuk fasilitas semuanya mendukung kegiatan pelatihan akademik dan pengasuhannya juga lengkap semua. Ada gym sendiri. Bisa lah kita berolahraga, membentuk badan. Still. Iyalah. Kan praja itu dituntut untuk membuat badan yang bagus karena Iya. kita itu sebagai contoh role model gitu, men. Siap, Adit. Nah, nih kita tanya lagi nih ke Kak Fani. Nah, tapi Oh, ya. sebelum itu, Kak, Terima kasih terima kasih, Kak Kak Gungwah atas informasi Ya. terkait kampus Nusa Tenggara Ah. Barat. Kita kembali lagi ke kampus Papua nih, Mike. Apa yang mau ditanya nih, Dit? Ini Kepo apa sih? saya kepo. Ya. Kan pastinya kan saya ini masih tingkat 2 nih, Mike. Nah, Tingkat 2 namanya juga masa penumbuhan. penumbuhan. Nah, saya mau tanya nih, Kak, dari persepsi Kakak sendiri nih. Senapati itu apa sih, Kak? Dan tupoksinya di sana itu sebagai tupoksinya apa? Bisa dijelaskan dari Kak Fani sendiri. Baik, terima kasih Adik, pertanyaannya bagus sekali. Tentunya untuk pendidikan juga ini pengetahuan lah untuk adik-adik nanti ke depannya apabila adik-adik semua ke kampus regional. Jadi yang pertama itu mendukung atau memfasilitasi atau membantu tugas pamong pengasuh dalam menjalankan siklus kehidupan praja. Nah, yang kedua, menjalankan dinamisasi. Apabila kalau di kampus regional Papua itu dinamisasi miniatur pemerintahan. Benar-benar di sini dididik untuk menjadi bupati layaknya seperti di daerah. Jadi dinamisasi pemerintahan, roda miniatur pemerintahan di kampus regional harus dijalankan oleh kita. Gitu. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan kampus Jatinangor, utamanya karena kampus Jatinangor ada kampus pusat kepada Manggalapati, wakil Manggalapati, dan Sena yang terkait. Kemudian melakukan koordinasi dengan sivitas akademika juga, baik di kampus, baik di bidang pengajaran, pelatihan maupun pengasuhan. Begitu, Adi. Benar, Mike, kalau IPDN itu sebagai miniatur, sebagai tempat wadah untuk mencetak kader-kader. Jadi ini benar kan kata Kak Fani nih, kayak dipilih itu kan sebuah realita kehidupan yang akan kita Iya, betul. jemput nanti. Jadi sini tempat kita belajar. Ya, benar. Ini tempat kita belajar. Nah, kalau pemilihan senapati nih, Kak, di sana bagaimana, Kak? Apakah sama seperti bupati yang ada di daerah? Baik, alhamdulillah di sini kemarin diterapkan sistem e-governance sehingga e-vote sehingga pemilihannya itu dilaksanakan secara elektronik. Jadi kita sudah sistem internet, jadi memakai aplikasi yaitu IPDN Smart yang sekarang diubah alihnya menjadi IPDN Smart, dulu Repa Smart. Nah, kita dipilih melalui Repa Smart. Waktu itu e-vote seluruh kandidat sebagai calon senapati wasenapati itu semua mendaftarkan diri. Nah, untuk itu ada seleksinya, ada tahap-tahap seleksi. Seleksinya mengulang seperti kita mau masuk IPDN kayak gitu. Jadi ada TKD, kita mengasah ke knowledge, lalu gimana kita menjalankan seluruh know-how atau keahlian kita di bidang kita masing-masing. Lalu ada samapta, begitu deh. Siap. Nah, mungkin masyarakat perlu tahu nih, Kak,
mungkin bertanya-tanya nih masyarakat, kenapa sih ada kampus regional gitu, ada kampus yang banyak dari IPDN, kenapa nggak satu kampus? Mungkin ingin ditanyakan, pengen saya tanya ke Kak Satria nih yang ada di kampus Kalbar, mungkin saya jelaskan kenapa sih ada kampus regional. Itu mungkin pertanyaan dari masyarakat sendiri. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi pada tahun 2007 yang lalu, dari pemerintah pusat melalui Kemendagri dan pihak DPR itu merapatkan bagaimana mengubah yang namanya pola-pola pendidikan yang ada di IPDN dengan tujuan untuk mengenalkan atau membuat praja itu lebih mengenalkan kepada seluruh praja budaya-budaya yang ada di organisasi yang ada di daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia. Melalui itu juga semenjak tahun 2011 itu dibentuklah 6 kampus daerah, yang salah satunya itu kampus Kalbar yang merupakan kampus 6 kampus yang telah dibentuk tersebut. Jadi itu penonton alasan kenapa IPDN itu punya banyak kampus gitu kan, tidak satu kampus. Ya mungkin sedikit informasi dari Senapati. Senapati mengenai kampus-kampus regional, kampus-kampus IPDN yang ada di berbagai daerah. Ya, saya berharap sama penonton juga sama masyarakat Indonesia kalau semoga pandemi ini cepat berlalu juga kan Mike ya. Amin. Itu biar diharapkan. nanti ya kan kakak ini kan hampir setelah ini menjadi tingkat 4 nih kan. Iya. Pastinya di mana momen-momen terakhir itu Ingin pengen berkumpul lagi bersama saudara-saudaranya. Iya, pengen berkumpul jadi satu lagi di kampus Jatinangor. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Betul. Dan tiba di akhir acara kita mau ngucapin terima kasih buat kakak-kakak yang ada di regional. Kak Senapati dari kampus-kampus regional. Terima kasih sudah bisa menyempatkan waktu kamu berbagi informasi di Menu Menza. Karena kan kakak Senapati ini kan sangat sibuk, Meg. Karena pasti dipanggil ini pemimpinnya pemimpin. Iya, benar sekali di itu. Daerah masing-masing. Nah, terima kasih Kak sudah memberikan informasi. Ya, kita juga sebagai tingkat 2 butuh informasi yang penting banyak. Kayak gini. Tetap jaga kesehatan kakak-kakak yang ada di sana. Semoga kita bisa cepat bertemu, Kak. Terima kasih untuk penonton Menu Menza. Jangan lupa penonton like, komen, subscribe, bunyikan lonceng. Nah, kalau ada kritik dan saran bisa langsung di bawah ini. Ya, kalau mungkin mau nanya kontak-kontak dari kakak-kakak Senapati di kampus regional bisa komen. Itu kakak-kakak dari kampus Kalbar siapa namanya? Dari mana nomornya? Dari NTB, Sulut, Papua. Siapa tahu nanti kalau misalkan cuti kan pengen ketemu, pengen nanya-nanya lagi tentang kampus regionalnya. Benar sekali. Ya. Seperti biasa apa? Penutupan. Terima kasih, sampai jumpa di Menu Menza selanjutnya. Menu Menza mantap.